Dalam ekonomi internasional ada 3 teori utama. Pak, terkait pengalaman Pak Diki dalam mengajar ekonomi internasional, kenapa nih Pak Diki tertarik untuk mempelajari ekonomi internasional, Pak? Produksinya di Indonesia Produksi soalnya, Pak, Indonesia kita ekspor ke Thailand, kita ekspor ke Malaysia, ke Filipina. Jadi peran negara masih ada ya Pak ya dalam Masih melindungi ada. UMKM lokal juga masih ada ya? Jadi sebebas-bebasnya negara, peran pemerintah pasti ada. Oke, jadi jangan takut ya tersaingi dengan Iya. produk-produk luar ya. Yang penting kita terus mencari produk yang baik dan unggul gitu. Selamat datang para pendengar podcast Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomi UNJ dengan saya Hanif Afinoval akan memandu podcast pada kali ini. Ekonomi podcast di series kedua ini kita akan banyak membahas mengenai mata kuliah ekonomi internasional. Nah, di episode pada series kedua ini kita tahu bahwa ekonomi internasional memiliki peran penting ya, bahwa kita berinteraksi dengan berbagai negara dalam berbagai hal ya, dari perdagangan, investasi maupun aliran modal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kedatangan tamu dosen pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi UNJ, Bapak Diki Irianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Andi. Beliau merupakan pengampu mata kuliah ekonomi internasional di Fakultas Ekonomi UNJ dengan berbagai karyanya ya yang berkaitan dengan ekonomi internasional seperti Dynamic of Foreign Indirect Investment Manufacturing Sector in Indonesia. Terus ada juga terkait Effect of Exchange Rate and Inflation on Indonesia Export pada tahun 1989 hingga 2019. Nah, tanpa lama lagi kita sambut Pak Diki. Kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, kita akan membahas mendalam Pak terkait dengan ekonomi internasional, terutama pengalaman Pak Diki dalam mengajar di Prodi Ekonomi UNJ ini. Yang kita tahu Pak, bahwa ekonomi internasional ini adalah hal yang penting ya Pak, kita pelajari bersama mahasiswa terkait interaksi antar negara. Mungkin kita awali dengan definisi ekonomi internasional sendiri Pak. Menurut Pak Diki itu seperti apa sih Pak ekonomi internasional? Ya, jadi ekonomi internasional itu adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang memfokuskan diri kepada bagaimana suatu negara itu berinteraksi dengan negara lain. Jadi lebih kepada aplikasi dari ekonomi mikro dan makro dalam konteks hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Kalau di prodi ekonomi sendiri Pak, pendidikan ekonomi, apa yang dipelajari Pak dari mata kuliah ini Pak, dari pertemuan awal hingga akhir biasanya? Oke. Di awal tentu kita memberikan gambaran umum ya tentang ekonomi internasional itu seperti apa, ruang lingkupnya, kemudian tujuan mempelajari mata kuliah ini sampai kepada ya tentu teori-teori dari ekonomi internasional itu sendiri. Awal setelah framework kita masuk kepada pemahaman bahwa suatu negara jika dia lebih terbuka berinteraksi dengan negara lain itu akan memberikan kesejahteraan buat negara itu sendiri, buat negara yang terbuka maupun buat perekonomian dunia secara umum. Tadi menarik Pak terkait teori. Nah, teori sebenarnya yang sering dipakai Pak di ekonomi internasional biasanya apa sih Pak kalau mahasiswa gitu, kalau lagi riset penelitian, apa yang sering dipakai biasanya Pak di dalam ekonomi internasional? Ya. Dalam ekonomi internasional ada 3 teori utama yang kita pelajari. Yang pertama ini teman-teman di SMA juga sudah mempelajari ini sebenarnya. Jadi dari mulai pertanyaan utamanya, kenapa satu negara itu mesti berdagang dengan negara lain? Jawaban yang pertama menurut teori itu adalah teori keunggulan absolut yang disampaikan oleh Adam Smith ya. Jadi poinnya dari teori itu, Adam Smith mengatakan kalau suatu negara itu ingin maju, ingin mengedepankan perekonomiannya, dia harus melakukan spesialisasi, kemudian fokus untuk memproduksi barang yang dia memang unggul di situ. Suatu negara ketika dia bisa membuat satu produk dengan efisien, maka dia mesti fokus di situ, kemudian berdagang. Ya. Jadi poinnya di soal efisiensi.
menekankan pada efisiensi di produk yang memang unggul. Kemudian tentu teori ini ada kelemahan gitu ya, ada kelemahan karena ternyata tidak semua negara punya keunggulan itu. Nah, kemudian teori ini diperbaiki ya, oleh David Ricardo yang kita kenal dengan keunggulan komparatif gitu. Jadi setelah adanya teori keunggulan komparatif, maka keterbatasan suatu negara untuk berdagang dengan negara lain itu semakin berkurang gitu ya. Hampir semua negara bisa berpartisipasi dalam perdagangan internasional jika berangkat dari keunggulan komparatifnya Ricardo. Kemudian perkembangan berikutnya di abad ke-20 ya, muncul namanya teori Hexer-Ohlin. Pernah dengar itu mungkin Mas Hanif ya. Atau suka disingkat dengan teori HO gitu. Hexer-Ohlin. Nah, pendekatannya beda lagi di Hexer-Ohlin. Jadi bukan kepada dua yang sebelumnya disebutkan tadi, tapi lebih kepada kepemilikan sumber daya dari si satu negara. Hexer-Ohlin disebut juga dengan teori proporsi faktor produksi. Gitu. Jadi suatu negara itu mesti memfokuskan produksinya kepada di mana negara itu punya faktor produksi yang secara proporsional lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Contoh Indonesia. Indonesia yang secara proporsional itu lebih memiliki banyak tenaga kerja dibandingkan dengan modal, maka mestinya Indonesia itu kalau berdasarkan teori tersebut lebih memfokuskan kepada produksi barang-barang yang padat karya dibandingkan dengan padat modal. Lain halnya dengan Singapura yang secara proporsional modalnya lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerjanya, maka mereka lebih memfokuskan kepada produksi yang padat modal. Itu paling nggak 3 teori utama dari ekonomi nasional seperti itu. Oke, itu jadi ada 3 teori utama yang biasa dipakai ya, ada Adam Smith, terus ada David Ricardo maupun HO. Nah Pak, terkait perdagangan internasional Pak, kan kita ada interaksi gitu Pak tadi antar negara, apakah dengan adanya perdagangan internasional ini menciptakan ketimpangan ekonomi Pak di antar negara ini Pak, dengan tadi ada keunggulan komparatif, terus yang satunya tertinggal gitu, atau gimana Pak biasanya? Secara teoritis nggak muncul itu. Secara teoritis tentu 3 teori tadi menyarankan bahwa jika melakukan spesialisasi maka ini akan menguntungkan bagi satu negara. Apakah itu negara besar atau negara kecil, negara yang memiliki keunggulan maupun yang tidak memiliki keunggulan. Tapi dalam prakteknya tentu beda. Dalam prakteknya kita bisa dapati beberapa negara yang terbuka perekonomiannya seperti dalam tanda kutip tertindas dari negara yang lebih besar gitu ya. Jadi negara eksportir, hanya negara importir saja gitu. Nah, tapi sisi lain ini bisa menjadi tantangan bagi kita. Ya. Tantangan bagi kita bahwa sebenarnya kalau kita jeli, setiap negara itu tentu punya keunggulan sendiri-sendiri. Jadi mestinya tidak usah khawatir dengan ekonomi yang global terbuka ya kita mestinya tidak perlu khawatir tentang itu. Setiap negara pasti punya keunggulan sendiri-sendiri. Ya, jadi perlu dilihat Pak keunggulan kita itu apa ya Pak ya, untuk berdagang terutama ya. Iya. Itu menarik ya, jadi jangan perlu khawatir. Jadi tugas kita adalah memahami keunggulan dari Indonesia sendiri itu apa. Nah ini Pak, jadi kan kalau terkait ekonomi internasional juga Pak Diki, bahwa kita nggak bisa lepas dengan peran organisasi global ya Pak, ada WTO, IMF, World Bank dan lain-lain. Jadi peran-peran mereka itu seperti apa sih Pak, dan terutama dikaitkan dengan negara Pak, kan kita juga punya independensi terutama untuk melindungi ekonomi dalam negeri. Nah itu peran-peran mereka itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Peran dari lembaga ekonomi internasional seperti tadi disebutkan WTO, khususnya WTO nih untuk perdagangan internasional adalah mempromot perdagangan bebas. Jadi semakin lama semakin dikurangi nih yang namanya tarif. Tarif sebagai salah satu bentuk proteksi, semakin lama semakin dikurangi agar perdagangan antar negara itu bisa lebih lancar lagi seperti itu. Dan kita rasakan bahwa Indonesia, kita kalau melihat contoh kasus Indonesia dengan terbukanya Indonesia, baik itu di internasional maupun regional di ASEAN, itu sangat membantu perekonomian Indonesia sendiri. Dan kita tentu banyak juga barang-barang ekspor kita
yang kita ekspor ke luar tuh banyak. Dan kadang-kadang ada juga yang belum tahu. Contoh, kita tuh mengekspor Innova ya. Innova itu kita ekspor loh. Produksinya di Indonesia. Produksi Indonesia, kita ekspor ke Thailand, kita ekspor ke Malaysia, ke Filipina, bahkan sampai ke India. Dan beberapa produk otomotif yang lain. Jadi seperti itu, kita unggul kok gitu Indonesia itu. Jadi kita punya keunggulan ya dalam tadi berbagai hal. Nah sebenarnya kalau secara dampak Pak dengan adanya tadi ya globalisasi terutama apakah dampak ini terutama di ekonomi lokal Pak bagi masyarakat dengan adanya perdagangan internasional itu seperti apa sih Pak tadi dengan ada ekspor gitu? Dampaknya bagi masyarakat itu seperti apa sih Pak? Dampaknya bisa baik ya. Contoh, mungkin dulu pengusaha-pengusaha UMKM di daerah mungkin agak kesulitan dalam ketika mereka mengembangkan bisnisnya. Mereka kesulitan memperbesar pangsa pasarnya. Tapi sekarang dengan semakin terbuka aja mereka sudah semakin mudah ya, dan banyak produk-produk UMKM kita yang sudah sampai ke Eropa, sampai ke Cina bahkan itu sudah banyak gitu. Jadi ini sebenarnya hal baik ya bagi pelaku ekonomi kita gitu. Oke, nah itu berarti e-commerce yang punya bisnis ya bisa ekspor nih karena sekarang perdagangan lebih makin mudah gitu. Kayak kesempatan semakin besar maka teman-teman e-commerce yang punya bisnis bisa diekspor gitu. Nah terkait ini Pak ada kayak pendulum lah antara proteksionisme dengan kebijakan perdagangan bebas. Nah sebenarnya itu gimana tuh Pak tarik ulur ya Pak? Gimana di sisi lain menjaga UMKM tadi terutama lokal ya Pak. Cuma juga ada produk-produk asing gitu. Gimana Pak? Memang ya kalau kita pelajari teori-teori yang ada di ekonomi internasional khususnya di awal itu kan di awal pembahasan kita mesti paham dulu bahwa keterbukaan ekonomi terbuka itu lebih bermanfaat ya, lebih mendatangkan kesejahteraan dibandingkan dengan perekonomian tertutup. Jadi itu. Namun tentu saja ada alasan-alasan tersendiri kenapa suatu negara itu masih menerapkan politik proteksionisme itu ya. Khususnya misalkan alasan yang bisa dipakai itu untuk melindungi industri-industri yang masih infant industry istilahnya. Industri yang masih muda begitu. Tentu industri yang masih muda ini masih kecil, mereka akan kesulitan ketika harus bersaing dengan kompetitor di luar yang sudah lama, sudah besar size-nya. Nah, mereka ini tentu perlu diprotek oleh pemerintah sampai dengan mereka siap untuk bertarung di pasar bebas gitu. Jadi perdagangan bebas itu bagus, tapi bukan berarti berlaku untuk semua negara. Jadi dan semua hal ada hal-hal tertentu yang proteksi dari pemerintah itu dirasakan perlu. Bahkan negara besar seperti di Amerika sekalipun, negara besar, mereka masih menerapkan itu, masih menerapkan proteksi untuk beberapa industrinya. Ya. Jadi rasanya sampai kapanpun proteksi itu tidak akan pernah hilang. Gitu. Jadi peran negara masih ada ya Pak ya dalam melindungi UMKM lokal juga masih ada ya. Jadi sebebas-bebasnya negara, peran pemerintah pasti ada. Oke, jadi jangan takut ya tersaingi dengan produk-produk luar ya. Yang penting kita terus mencari produk yang baik dan unggul gitu. Nah Pak terkait pengalaman Pak Diki dalam mengajar ekonomi internasional, kenapa nih Pak Diki tertarik untuk mempelajari ekonomi internasional Pak? Ya, ketertarikan saya tentu karena awalnya penugasan saya ya awalnya itu. Karena sebenarnya background pendidikan saya tidak ke situ, saya lebih ke regional dan perkotaan. Tapi ternyata setelah didalami menarik juga gitu ya. Menarik karena bisa jadi apa yang kita tadi beberapa hal sudah muncul di awal, hal-hal yang kita pelajari teori tentu ternyata dalam prakteknya kok berbeda gitu ya, berbeda. Harusnya satu negara itu menerapkan arahnya semakin terbuka, tapi yang kita lihat kok justru semakin proteksinya semakin kencang gitu proteksinya. Ini
Kenapa gitu? Ini kan mesti menarik ya. Jadi apa namanya bagi mahasiswa nih ya, kalau mengikuti berita ekonomi di media gitu. Kalau kita mengaitkan dengan apa yang dipelajari, ini kan menarik. Ada gap antara teori dengan praktik yang perlu didalami, dan ini sebenarnya bisa jadi bahan untuk skripsi. Wah, menarik Pak. Jadi itu melanjuti pendapat Bapak tadi ya. Jadi ada gapnya ya Pak. Nah, kira-kira future research Pak, ataukah riset yang menarik gitu Pak ke depannya terkait di ekonomi internasional. Baik. Biasanya ini apa aja nih Pak? Contoh, belakangan ini beberapa bulan terakhir isu yang kita lihat di YouTube atau media kalau kita datang dari luar negeri gitu ya, koper kita diobrak-abrik gitu ya, iya, pasti ngikutin itu. Jadi ada pembatasan barang impor, termasuk barang bawaan untuk oleh-oleh. Nah ini kalau kita punya curiosity, ada nggak kira-kira dampaknya terhadap volume ekspor impor Indonesia? Ada nggak dampak terhadap itu? Mungkin ada ya, mungkin dugaannya ada, tapi itu perlu dibuktikan secara akademis lewat penelitian gitu ya. Nah, jadi dugaan-dugaan dalam pikiran kita itu bisa dijawab dengan penelitian gitu, sehingga jawabannya ya akademis ya. Itu ya, jadi ada salah satu isu terkini tadi terkait pembatasan barang bawaan dari luar negeri ya. Contoh lainnya misalnya, secara teori penggunaan tarif dengan kuota itu akan lebih kecil dampak negatifnya kalau menggunakan tarif saja dibandingkan kuota. Tapi ternyata kan di Indonesia masih ada beberapa barang yang diberlakukan kuotanya. Ini dampaknya gimana? Itu juga mungkin bisa untuk diangkat. Itu. Jadi melihat dampaknya, nanti mungkin teman-teman Ecopers bisa diteliti lanjut ya Pak ya, untuk melihat faktanya seperti apa nih dari kebijakan tersebut ya, tarif maupun tadi kuota ya Pak ya. Oke. Nah terkait ini Pak, saran bagi mahasiswa untuk mempelajari ekonomi internasional ini sendiri Pak, gimana biar mereka tertarik nih untuk mempelajari isu ini? Ya, tentu yang bagi mahasiswa masuk ekonomi nih, rasanya kok lucu kalau masuk ekonomi tidak membaca, tidak mendengar berita-berita tentang ekonomi kan gitu ya. Betul. Nah, setelah mereka mendengar berita, membaca berita gitu, muncul pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu bisa terjawab dengan mendalami teori ya, baik buku teks, kemudian disinkronkan dengan data, disinkronkan dengan berita-berita yang ada, sehingga mestinya bisa muncul curiosity di situ. Ya, curiosity, kata-kata kuncinya curiosity itu mesti muncul di mahasiswa, tanpa itu kita nggak apa-ngapain kan? Oke, betul sekali. Terima kasih banyak Pak Diki ya. Jadi itu bahwa teman-teman Ecopers harus punya curiosity ya, atau rasa ingin tahunya yang mendalam terkait ekonomi internasional. Karena kan banyak banget ya berita-berita terkini Pak ya, terkait perdagangan atau apapun ya. Oke, itu terus selanjutnya terkait sumber, apa teman-teman bisa baca nih Pak, sumber dari buku ataukah artikel ataukah media massa gitu Pak, terkait untuk mempelajari ini lebih dalam Pak. Bisa dari mana Pak? Tentu kalau utamanya dari buku ya, dari buku. Cuman kan memang sekarang ini ada kecenderungan Gen Z nih malas baca buku, ya nggak? Berat Pak, berat. Berat karena nggak terbiasa, itu aja. Tidak terbiasa. Nah, alternatif sebenarnya lebih kepada suplemen ya, bukan alternatif. Alternatif itu kan, saya tidak baca buku, maka begini. Saya lebih tempatkan itu kepada suplemen. Nah, suplemennya YouTube banyak loh. Dulu zaman saya kuliah itu rasanya kepengen banget jadi mahasiswa Harvard gitu ya. Sekarang bisa kan? Bisa. Tinggal buka aja YouTube-nya Harvard, kita seolah-olah duduk di kelas itu gitu. Itu bisa dimanfaatkan. Dan di tempat-tempat lain, tapi khususnya YouTube lah. Di YouTube itu saya penonton YouTube yang lumayan heavy gitu ya. Apa nih Pak yang sering di subscribe gitu Pak untuk dengerin isu-isu terkini terkait ekonomi internasional? Guru Gumbul bukan ya? Guru Gumbul. Jadi ya banyak lah, saya mungkin nggak bisa sebutin satu persatu channelnya. Tapi yang jelas kita mau dari angle mana, mau yang serius itu kan ada online lecture ya. Tapi juga bisa kita untuk memunculkan curiosity, mungkin kita bisa mulai dari
video-video yang singkat ya, hanya 10 menit bahkan di bawahnya, tapi informasi yang disampaikan itu padat. Banyak sekarang itu content creator yang mampu untuk merumuskan itu ya, meramu informasi yang sebenarnya banyak tapi dalam waktu yang pendek. Nah, mungkin bisa mulai dari situ. Nah, setelah itu, nah ini mungkin bisa jadi apa? Bisa jadi bahan awal untuk diskusi di kelas gitu. Nah, ini kan seringkali di kelas itu problem orang Indonesia itu takut bertanya, ya kan? Takut bertanya. Karena kalau bertanya, kenapa pertanyaan ini ditanyakan teman-temannya pada ngomong apa gitu ya. Padahal itu adalah cara untuk lebih baik tidak tahu bertanya dibandingkan dengan ditanya ketika ujian nggak tahu. Takut itu Pak, ngeri. Takut daripada ditanya ujian aja. Nah itu teman-teman, jadi bahwa sekarang tuh perkembangan informasi banyak ya Pak ya, terutama Banyak tadi di media sosial, di YouTube. Nah maka teman-teman Ecopers jangan lupa untuk cari tahu ya, untuk nanti bisa didiskusikan di kelasnya masing-masing perkembangan dari pertama ekonomi internasional ini. Mungkin sekian Pak Diki, terima kasih banyak telah meluangkan waktu terkait di podcast kedua ini Pak terkait ekonomi internasional. Insya Allah mungkin jangan sungkan Pak, kita undang kembali Pak untuk mendalami isu-isu terkini ya terkait perdagangan internasional. Tadi ada investasi, kan lebih banyak lagi Pak ya mendalami itu. Dan terima kasih juga Ecopers telah menyimak podcast kedua kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan di follow media sosialnya Prodi Ekonomi UNJ, dan juga diikuti juga ya perkembangan podcast kali ini karena banyak konten-konten menarik selanjutnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak para pendengar. Sampai jumpa.